Oke, D. Masing-masing penghuni yang tinggal bersama, ini juga ada masalah di bawah nih. Ada istilah permasalahan, muskilun. Coba. Saya lihat dulu aslinya ya, yang pompa air tadi. Betul. Jadi dalam bahasa Arabnya mahallu iskal. Nah, jadi mahallu iskal yakni problem, bermasalah. Jadi hukumnya iskal gitu kalau mau ditulis peristilahan supaya antum bisa terbiasa ya. Jadi problem. Nah, jadi kalau iskal itu berarti tidak ada fatwa. Tapi kalau mau tidak mau pindah ke tempat yang lain berarti dianggap masalah. Jadi wudhunya itu jangan nekat. Nah, jadi dianggap batal. Lalu wudhu di tempat yang tidak menggunakan air, yang tidak menggunakan pompa. Udah ya, jadi yang tadi itu ya hukumnya bermasalah, yakni hukumnya iskalun. Ya, jadi tidak ada hukum sebenarnya iskalun itu, tidak ada hukum. Jadi mahallu iskalun adalah bermasalah. Jadi jangan hukumnya. Sebab iskalun itu tidak ada hukum. Yakni tidak mengeluarkan hukum. Ini sudah istilah fikih. Jadi seperti kalau ihtiyat misalnya, kalau ihtiyat wujubi masih ada hukumnya. Kalau ihtiyat mustahab, kalau ihtiyat mustahab ada hukumnya. Kalau ihtiyat wajib tidak ada hukumnya tapi wajib berhati-hati. Kalau iskalun itu tidak ada hukumnya, jadi hukumnya dibuang. Jadi bagaimana ngeditnya? Begini nih. Bila perusahaan air melarang pemasangan dan penggunaan pompa listrik, eh, maka pemasangan dan penggunaannya tidak boleh, tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan kalau dalam bahasa fikih ya ini haram. Dan berwudu dengan air yang diperoleh dari pompa air adalah, nah, dikasih adalah, jangan hukumnya, adalah bermasalah atau iskalun garis miring bermasalah. Oke, poin D sekarang. Masing-masing penghuni yang tinggal bersama, karena ini ada masalah lagi nih, iskalun lagi. Masing-masing penghuni yang tinggal bersama dalam komplek-komplek perumahan maupun non perumahan yang tinggal bersama, dalam pandangan syar'i harus membayar biaya servis dan pelayanan, termasuk biaya air dingin, air panas, AC, penjagaan dan sepertinya, seukuran dengan penggunaannya. Dan bila mereka bermaksud menghindar dari pembayaran biaya-biaya tersebut, maka wudhu berada dalam masalah. Nah, ini. Dia sekarang dia sekarang tidak mengatakan maka wudhunya dihukumi bermasalah, enggak kan? Nah, karena penerjemah mungkin belum terbiasa dengan bahasa fikih, jadi kadang-kadang hukumnya iskalun bermasalah berada dalam masalah. Nah, tapi di sini dikuatkan bahkan batal. Nah, makanya di sini kalau dihukumi masalah bahkan batal nggak cocok, berada dalam masalah. Jadi seperti tadi kita di atas adalah iskalun, itu adalah bermasalah yang benar, bukan hukumnya bermasalah. Nah, ya ini maksudnya apa nih? Nah, di Iran ini umumnya apartemen-apartemen tinggalnya. Jadi sangat banyak orang yang tinggal di apartemen. Jadi apartemen itu bukan tempat mewah kalau di Iran, tempat biasa. Malah yang mewah yang punya tanah, yang punya rumah. Darbas istilahnya. Darbas yakni rumah pribadi. Jadi apartemen justru rumah yang murah terhitung gitu. Nah, saya tidak mau cerita itunya ya. Saya perlu menerangkan tadi, jangan dikira terus oh apartemen, oh terus bermewah-mewah di Iran. Tidak, justru apartemen itu yang murah. Jadi lebih murah dari yang rumah yang di atas tanah sendiri. Nah, ala kulli hal,
Jadi apartemen rumah biasa. Nah, di apartemen itu kan misalnya 5 lantai, 10 lantai, misalnya toh. Nah, itu biasanya eh, air panasnya, listriknya yang di tangga-tangga atau listrik biaya liftnya dan semacamnya yang bersifat umum itu biasanya dikeroyoki. Jadi urunan mereka itu. Kalau di hotel kan ditanggung hotel, ini rumah-rumah sendiri. Lift berarti lift sendiri, keroyokan. Misalnya dalam 5 lantai itu ada 50 rumah, berarti liftnya ada 4, misalnya ya udah urunan pemakaian liftnya itu. Listrik juga begitu yang umum, yang di jalan, yang di tangga misalnya. Nah, termasuk diantaranya yang harus diurunkan itu adalah biaya pemanas air, bukan biaya air. Airnya biasanya meterannya sendiri-sendiri. Tapi pemanas air karena mahal kalau besar, biasanya itu sudah disediakan oleh apartemennya, tapi biaya listrik pemanasnya itu begitu juga perawatannya dan segala macam itu biasanya dikeroyoki urunan. Nah, kalau orang tidak bayar urunan, nah di samping haram, wudhunya bermasalah. Bahkan bukan hanya masalah, tapi bahkan batal. Jadi di sini difatwai batal, dihukumi. Hukumnya ini fatwa. Iskal bukan fatwa, bukan hukum. Gitu. Nah, jadi apa namanya? Ihtiyat, hati-hati juga bukan hukum. Makanya ihtiyat wajib itu dikatakan apa? Ihtiyat wajib adalah suatu ihtiyat, jadi ihtiyat ini kehati-hatian yang tidak didahului atau tidak diikuti oleh fatwa yang bertentangan. Misalnya orang kafir ahlul kitab hati-hatinya najis, tapi mereka suci. Atau orang kafir ahlul kitab suci, tapi hati-hatinya najis. Nah ini hati-hati ini namanya hati-hati apa? Yang bertentangan dengan fatwa. Berarti hati-hati sunnah. Gitu. Tapi kalau tidak ada pendahuluan dan tidak ada pengikutan yang bertentangan dengan isi hati-hatinya, maka hati-hatinya jadi wajib. Misalnya orang kafir ahlul kitab hati-hatinya najis. Udah ya gitu aja ya. Najis. Nah berarti najis itu. Hati-hati wajib najis. Sekalipun bukan fatwa. Dan tidak ada fatwa sebelum dan setelahnya. Nah gitu. Nah jadi fatwa itu hukum. Ihtiyat bukan hukum. Iskal bukan hukum. Nah di sini iskalun. Tapi dikatakan bahkan batal. Coba saya lihat kalimat aslinya. Betul sudah sama. Dengan bahasa Arabnya sama. Bahwa muskilun bal batilun. Jadi wudhunya adalah bermasalah. Bukan dihukumi bermasalah. Adalah bermasalah. Dan batal. yakni dan dihukumi batal. Jadi kalau sudah batal, haram, mubah, sunnah, itu sudah fatwa. Itu hukum namanya. Tapi kalau iskalun, ihtiyatun, ihtiyat, hati-hati, problem, masalah, nah itu bukan fatwa. Oke. Poin 6, kita terusin dulu. Anggota wudhu harus dalam keadaan suci. Nah, penjelasannya nih, anggota wudhu yakni anggota badan yang disyaratkan untuk dibasuh dan diusap seperti wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Kepala itu bukan semua kepala loh ya. Jadi kepala bagian atas depan harus dalam keadaan suci ketika hendak dibasuh dan diusap. Akan tetapi bila tempat yang telah dibasuh atau diusap menjadi najis sebelum selesai wudhu, maka wudhu tetap dianggap benar. Jadi tidak ada masalah. Gitu. Jadi kalau setelah diusap lalu terkena najis, sekalipun wudhunya belum selesai, maka tidak masalah. Jadi ngusap kepala, lalu kepalanya terkena najis, tidak ada masalah. Begitu.
Tapi kalau najis sebelum diusap, najis sebelum dibasuh, maka wudunya batal. Kecuali kalau disucikan dulu. Tentunya mensucikannya dari najis untuk kesucian melakukan sholat adalah wajib. Tentunya yakni sekalipun dikatakan kalau najisnya setelah pengusapan atau setelah pembasuhan itu wudhunya tetap sah. Nah, tapi bukan berarti bisa najis tersebut bisa dipakai untuk sholat. Jadi misalnya kepalanya diusap, setelah diusap kena najis, maka bisa diteruskan tetap itu wudhunya, mengusap kaki kanan dan mengusap kaki kiri, sah. Karena najis kepalanya yang bagian wudhu di atas depan itu tadi terkena najis setelah diusap untuk wudhu. Nah, namun demikian najis itu tidak bisa dibuat untuk sholat. Maka itu sekalipun wudhunya sah, tapi sebelum sholat wajib disucikan. Saya rasa jelas. Perhatian. Bila seusai wudhu, seseorang ragu apakah sebelum wudhu dia telah membersihkan tempat yang najis ataukah belum, dalam keadaan ini, bila pada saat berwudhu dia tidak memperhatikan kesucian. Oke, sudah masuk ini ya, mana? Celeduk. Oke, perhatian bila seusai wudhu seseorang ragu apakah sebelum wudhu dia telah membersihkan tempat yang najis ataukah belum, dalam keadaan ini bila pada saat berwudhu dia tidak memperhatikan kesucian dan kenajisan tempat itu, maka wudhu batal. Akan tapi bila dia mengetahui atau terdapat asumsi telah memperhatikan kesucian dan kenajisannya, maka wudhu yang dilakukan benar. Akan tetapi pada kedua keadaan di atas, dia tetap harus mensucikan tempat tersebut dengan air. Nah, sekarang yani yang dimaksudkan oleh perhatian ini adalah seseorang setelah wudhu ragu apakah sebelum wudhu dia telah membersihkan, misalnya tangannya najis nih, tangannya najis. Lengannya ya, lengannya najis. Lalu setelah wudhu dia ingat, dia ragu apakah najis di lengannya itu sudah disucikan atau belum, gitu. Nah, dalam keadaan ini ada dua keadaan. Ada dua bila nih. Bila pada saat berwudhu dia tidak memperhatikan kesucian dan kenajisan tempat itu, maka wudhunya batal. Jadi ketika dia ingat bahwa ketika wudhu tadi tidak ada perhatian, mau ada hal najis apa tidak ada perhatian, dia ingat tidak ada perhatian, maka batal wudhunya. Najisnya juga udah kemana-mana harus disucikan tuh pindah-pindah. Akan tetapi bila kedua nih, akan tetapi bila mengetahui atau terdapat asumsi telah memperhatikan kesucian dan kenajisannya, misalnya seseorang selalu tahu fikih, selalu memperhatikan fikih, selalu ngamalin fikih, selalu perhatian, dan dia tadi juga ingat bahwa ketika najis berniat mensucikannya sebelum wudhu, ketika jalan ke tempat wudhu. Tapi lupa di tempat wudhu itu dia melakukan atau tidak. Nah, yang seperti ini sudah boleh dianggap sah wudhunya. Tapi tetap najisnya wajib disucikan. Gitu. Pindah-pindahannya juga wajib disucikan. Begitu. Oke. Poin 7. Pada anggota wudhu tidak terdapat penghalang sampainya air. Nah, pada anggota wudhu harus tidak terdapat penghalang bagi sampainya air. Jika tidak demikian, wudhu dihukumi batal. Jadi tidak boleh ada cet, tidak boleh ada getah, dan lain-lain yang bisa menghalangi air. Yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu atau anggota mandi kalau bab mandi. Sama aja nih biasanya syarat-syarat. Perhatian, A. Minyak yang secara alami muncul di rambut dan wajah tidak dianggap sebagai penghalang wudhu kecuali jika sampai pada tingkat menjadi penghalang bagi sampainya air ke rambut dan kulit. Kan sering rambut atau kulit kita berminyak.
biasanya minyak yang ada di rambut biasanya terus jadi busik atau apa itu, eee, ketumbe. Bisa jadi ketumbe misalnya. Nah itu kalau menghalangi air baru membatalkan wudu, minyaknya itu. Tapi secara umum biasanya nggak sampai ke situ kecuali parah banget, memang berpenyakit minyak. Misalnya dikumpulin bisa berliter-liter umpamanya. Atau tidak mandi sekian lama kulitnya berminyak. Sehingga secara umum tidak nyerap juga itu. Nah itu baru. Tapi seandainya umum-umum aja yang ada itu apalagi di Indonesia mandi setiap hari 2 kali, 1 kali itu udah cukup. Artinya tidak perlu disucikan, tidak perlu dibersihkan. Nah, kalau di negara padang pasir itu mandinya apalagi kering udaranya itu mandinya 3 kali sehari, seminggu sekali begitu kan. Kecuali kalau junub. Kalau mandi tiap hari malah rusak kulitnya. Jadi tidak ada bau biasanya dan seterusnya. Walhasil. Nah, minyak yang secara alami muncul di rambut dan wajah tidak dianggap sebagai penghalang wudhu kecuali jika sampai pada tingkat menjadi penghalang bagi sampainya air ke rambut dan kulit. Poin B, warna yang terdapat pada permukaan kuku bila berbenda akan menjadi penghalang bagi sampainya air ke kuku. Dengan demikian akan membatalkan wudhu. Berbenda maksudnya bukan berwarna saja, berbenda kayak citek. Kalau berwarna kayak pacar. Gitu. Jadi warna yang terdapat pada permukaan kuku bila berbenda, ini kayak citek itu bukan hanya berwarna kayak pacar, akan menjadi penghalang bagi sampainya air ke kuku. Dengan demikian akan membatalkan wudhu. Jadi wudhunya tidak sah. Tapi kalau wudhu duluan baru pakai citek, tidak ada masalah. Tapi wudhu berikutnya harus dikerik dulu citeknya itu. C. Pewarna buatan atau semir yang biasa digunakan oleh wanita untuk mewarnai rambut dan alis bila hanya berwarna saja. Nah, tanpa ada bendanya tanpa ada benda yang bisa menjadi penghalang bagi sampainya air ke rambut, maka melakukan wudhu dengan keberadaannya adalah benar, adalah sah, adalah tidak masalah. Jangan adalah tidak masalah ya. Adalah benar sudah, oke. Udah ya. Kalau berbenda bermasalah, kalau tidak berbenda hanya warna, maka tidak masalah. Jangan di mikroskop karena warna itu juga kalau di mikroskop jadi benda. Jadi benda di sini huruf ya. Huruf mata telanjang. D. Tinta bila di dalamnya terdapat substansi atau benda yang bisa menjadi penghalang bagi sampainya air ke kulit, maka ia bisa menyebabkan batalnya wudhu. Dan penentuan masalah ini berada dalam tanggung jawab mukallaf, yakni ini menghalangi atau tidak itu tergantung kepada penilaian antum. Oh ini tidak menghalangi, oke boleh. Misalnya lengannya ada tinta, antum mengatakan tangan antum ada tinta, antum mengatakan di hatinya tidak menghalangi air. Orang lain mengatakan menghalangi air, ya antum yang diikuti. Antum bisa ikut antum sendiri gitu maksudnya. Antum mengatakan menghalangi, orang lain tidak menghalangi. Antum yakin menghalangi, orang lain mengatakan tidak menghalangi, maka menghalangi. Antum yakin tidak menghalangi, orang lain menghalangi, maka tidak menghalangi. Betul. Jadi kalau antum yakin tidak menghalangi, maka tidak menghalangi sekalipun orang lain mengatakan menghalangi. Nah, kalau antum yakin menghalangi, maka menghalangi sekalipun orang lain mengatakan tidak menghalangi. Itu yang dimaksudkan dari kalimat terakhir tadi. Dan penentuan masalah ini berada dalam tanggung jawab mukallaf. Kadang-kadang beberapa hal penentuannya itu tanggung jawab uruf.
Tapi ini mukallaf. Jadi lawannya ini supaya tahu istilah. Jadi tanggung jawab penentuan objeknya ini mukallaf. Lawannya apa? Tanggung jawab penentuan objek huruf umum. Nah, di sini mukallaf. Kalau umum berarti harus ikut umum, tapi fatwa beliau ikut mukallaf. Jadi antum sendiri. Tapi tidak boleh dibuat-buat karena ingin mudah dibilang tidak menghalangi. Jangan. Atau karena was-was dibilang selalu menghalangi. Jangan. Tergantung apa yang ada di hati antum. Setelah lihat-lihat, oh tidak menghalangi nih. Nah udah, tidak ada masalah. E, poin E ya nih. Sedangkan berkenaan dengan masalah tato, bila tato hanya memiliki warna saja atau ia berada di bawah kulit, sementara tidak terdapat sesuatu pada permukaan kulit yang bisa menjadi penghalang sampainya air, maka wudhu dengan keberadaannya adalah benar, yakni tidak masalah, yakni sah. Itu ya, tato ada bermacam-macam. Secara umum di bawah kulit, yang lama-lama itu yang pakai tusuk-tusuk kan, ditusuk-tusukkan, nah itu warnanya di dalam kulit. Nah, itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, atau pakai saya tidak tahu apa ada apa enggak. Oh, ada yang pakai tata pacar. Yang pakai tata cara pacar. Misalnya orang-orang Arab sebelum kawin perempuannya dihias pakai pacar. Jadi dilukis pakai bunga-bunga gitu. Di kulitnya itu lukisannya dari adonan pacar. Nah, nanti dalam semalam itu ketika dibuang pacarnya warnanya masih ada. Nah, itu tidak menghalangi air. Itu tato yang tidak menghalangi air. Tapi ada lagi tato yang berupa cat. Kayak cat begitu karena ditusuk tidak mau sakit tapi mau bergaya pakai tato-tato. Nah, cara yang paling mudah dicat. Catnya yang cat kuat. Nah, itu menghalangi air tuh yang cat ada bendanya. Nah, itu yang tidak boleh. Yakni yang menghalangi air. Jadi tato dua yang boleh, yang sistem kayak pacar atau di bawah ditusuk-tusukkan di bawah kulit warnanya. Itu boleh. Ya ini tidak menghalangi air maksudnya. Bukan boleh pakai tato, terserah. Tatonya tidak haram kecuali kalau gambarnya tidak benar, menyesatkan lah apa, mempropagandakan keburukan apa segala macam. Nah, walhasil kita sekarang bicara mengenai wudhu saja bahwa dua tato jenis tato itu tidak membatalkan wudhu, yaitu yang ditusuk-tusukkan atau yang pakai cara pacar. Yang membatalkan kalau ada bendanya, yakni sistem cat. F. Hanya dengan adanya bekas kapur atau sabun yang terlihat setelah anggota tubuh mengering, tidaklah akan mempengaruhi keabsahan wudhu. Kecuali jika padanya terdapat substansi yang menjadi penghalang bagi sampainya air ke permukaan wudhu. Nah, sabun itu kalau misalnya rinso atau apa, kadang-kadang setelah kering tangan putih-putih itu tangan. Nah, itu tidak ada masalah. Nah, rinso juga tidak akan menyerap, tidak akan menghalangi air. Anggap ada rinsonya tetap menyerap air. Sedikit ya, kalau banyak mudah airnya itu. Sedikit-sedikit kayak serbu-serbu apa lah begitu walhasil. Nah, serbuk halus yang kecil yang tidak kelihatan mata. Nah, kalau kelihatan mata mungkin memudahkan air. Di titik itu airnya jadi air mudhof. Ala kulihat. Kapur juga begitu. Misalnya sudah dibersihin nih, tapi setelah kering memutih-mutih tangannya. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada bendanya, kayak sabun, misalnya sabunnya sabun batangan. Jadi sabunnya sabun batangan, perhatiin ini baik-baik. Saya contohkan rinso sendiri, sabun batangan sendiri. Kalau sabun batangan, kayak Lifebuoy, kayak apa segala macam. Habis mandi besar, nah, tadi biasanya sabunan dulu lalu mandi besar. Setelah selesai mandi ternyata ada sabun di kukunya. Sabun batangannya itu. Batal itu sudah anunya, mandinya. Itu ya. Tapi kalau rinso kecil-kecil yang halus itu tidak menghalangi air. Tapi kalau sabun tidak menghalangi air kalau rinso yang kecil-kecil ya. Yang besar juga tidak menghalangi air rinso. Tapi
membuat airnya mudhof. Nah, itu juga problem. Tapi kalau sabun batangan, nah itu apa namanya, menghalangi air sudah pasti itu. Jadi mandinya, wudhunya batal. Misalnya tadi sebelum wudhu, sabunan dulu pakai sabun batangan. Lah kebetulan sabun batangannya sudah apa itu lemes, apa namanya, lembek. Tidak sadar kan kita nyabun tangan, taruh sabun lagi, cuci tangan, habis bersih, langsung wuduan. Setelah wuduan, dilihat di kuku ada sabun batangan di situ nempel. Berarti wudunya batal. Poin G. Nah, bila seseorang mengetahui terdapat sesuatu yang menempel pada anggota wudhu, akan tetapi dia ragu apakah bisa menjadi penghalang bagi sampainya air ataukah tidak, maka sesuatu tersebut harus dihilangkan. Wah. Nah, jadi kalau di tangan ada sesuatu nih, di lengan, di wajah, pokoknya di anggota wudhu atau anggota mandi, terserah sama saja biasa syaratnya. Nah, kalau kita ragu ini menghalangi apa tidak, maka wajib dihilangi. Hebat nih. Nah, kenapa? Karena kaidahnya adalah eh, kan gini nih, misalnya saya punya wudhu nih, sekarang saya ragu batal apa tidak, maka hukumnya kepada yang dulu. Ya, berarti punya wudhu. Tangan saya ini suci, sekarang saya ragu suci apa tidak, hukumnya suci. Tangan saya najis, saya ragu nih suci apa tidak, hukumnya najis. Jadi hukumnya kembali ke yang dulu. Nah, kayak tadi itu wudhu itu kenapa tetap dihukumi najis? Karena najis, tapi wudhunya sah. Yang anggota wudhu tadi yang ragu apakah sudah dibersihin apa tidak, yang ada dua bila tadi itu, ada bila begini, bila begitu dan seterusnya. Nah, di sini ini ragu ini menghalangi apa tidak. Nah, gitu. Tadi tidak ada benda itu. Sekarang ada benda itu. Tadi ketika tidak ada benda itu kan tidak ada yang menghalangi. Sekarang ketika ada benda itu, ini ragu menghalangi apa tidak. Maka hukumnya tidak kembali kepada tidak menghalangi. Nah, ini yang saya katakan hebat. Kenapa? Karena kaidahnya bukan bukan difokus pada penghalang pada benda yang kemungkinan menghalangi yang menyusul pada tangan yang tadinya tidak terhalangi. Bukan di situ kaidahnya. Kaidahnya dipakai di sampainya air ke kulit. Kan sekarang belum berwudu nih saya. Nah, ketika belum berwudu, berarti air belum sampai ke tangan saya. Sekarang ada penghalang. Saya ragu, airnya sampai apa tidak? Apa hukumnya? Ya tetap tidak sampai. Gitu. Jadi kaidahnya di situ dipakainya. Nah, jadi kalau biasa memahami usul fikih, fikih segala macam itu menarik trik-triknya itu, kaidah yang dipakai di mana, kira-kira alasan hukumnya, alasan ijtihadnya di mana, begitu. Jadi yang dipakai di kaidah memang kaidah sebelumnya, tapi sebelumnya bukan pada penghalang. Apakah menghalangi apa tidak ini penghalang? Dihukumi sebelumnya, yakni yang tidak menghalangi, bukan begitu. Nah, dihukumi kepada mana? Dihukumi kepada sebelumnya nyanya kepada tangan atau anggota wudhu yang terhalang, yang ada kemungkinan yang terhalangi dengan benda yang kemungkinan menghalangi tadi itu. Ya ini apa sebelumnya? Tidak kena air. Dan sekarang ada penghalang. Ragu apakah menghalangi air atau tidak. Maka hukumnya sebelumnya. Jadi apa? Tidak terkena air. Oke. Kita terus. Jadi kalau ragu wajib dibersihkan. H. Bila sebelum wudhu seseorang mengetahui terdapat penghalang bagi sampainya air pada sebagian anggota wudhunya, dan seusai wudhu dia ragu apakah dia telah menyampaikan air ke tempat tersebut ataukah belum,
Jika dia berasumsi bahwa pada saat berwudu dia memiliki perhatian terhadap adanya penghalang wudu, maka wudunya benar. Mirip dengan yang najis tadi kan? Anggota wudu najis. Lalu setelah wudu lupa apakah dia sudah bersihkan atau tidak. Ada dua bila. Bila begini dan bila begitu. Nah sekarang di sini bukan najis tapi penghalang. Ada penghalang. Nah, seusai wudu ragu apakah penghalang itu sudah dibuang atau tidak. Nah, hukumnya apa? Hukumnya jika jadi bila dia berasumsi bahwa pada saat berwudu, jadi tetap ada dua bila. Bila tapi bila yang kedua tidak disebut. Nah, bila dia, yani jika dia berasumsi bahwa pada saat berwudu dia memiliki perhatian, yani ngeh gitu, ingat perhatian adanya terhadap adanya penghalang wudu, maka wudunya benar. Yakni dia tidak ingat bahwa dia sudah membersihkan penghalang di tangannya, tapi secara global dia periksa-periksa tadi. Ya. Dia ingat meriksa-meriksa penghalang apa ada penghalang apa tidak. Dia meriksa-meriksa tadi ingat, tapi tidak ingat kalau telah menghilangkan noda yang ada pada titik tertentu di bagian wudhunya, maka itu sah wudhunya. Bila pertama ini, bila kedua nggak perlu disebut. Jadi bila tidak demikian maka wudhunya tidak benar, sudah begitu. Apabila seseorang ragu apakah pada anggota wudhunya terdapat penghalang bagi sampainya air yang menempel ataukah tidak. Apabila seseorang ragu apakah pada anggota wudhunya terdapat penghalang bagi sampainya air yang menempel ataukah tidak. Bila asumsinya diterima oleh uruf seperti setelah seorang bekerja dengan lumpur akan terdapat asumsi adanya lumpur yang menempel di tangannya, maka dia harus menelitinya atau mengusap-usapkan tangannya hingga yakin jika ada yang menempel pada maka sudah hilang atau air telah sampai ke bawahnya. Bila asumsinya diterima uruf, kan ada ragu itu yang was-was, penyakit was-was, ragu mulu. Nah itu nggak diterima sama uruf, abaikan aja. Tapi kalau ragunya itu masuk akal, misalnya dia habis ngecat rumah, atau tukang bata, atau tukang kapur, atau tukang oli, pengganti oli motor, atau tukang apalah yang bisa saja tangannya kena penghalang. Nah, kalau ragunya itu bisa diterima oleh umum, uruf, maka wajib diteliti. Misalnya, maka dia harus meneliti atau mengusap-ngusap. Jadi kan kadang-kadang kalau kena air itu sudah nggak kelihatan mata itu penghalang-penghalang. Kadang-kadang begitu sebagian penghalang tidak kelihatan mata. Nah, kalau ragunya itu diterima uruf maka digosok-gosok begitu mana-mana yang kira-kira kena benda-benda tersebut yang meragukan apakah menghalangi atau tidak. Maka dia harus menelitinya atau mengusap-ngusapkan tangannya hingga yakin jika ada yang menempel maka sudah hilang atau air telah sampai ke bawahnya. Kadang-kadang misalnya penghalangnya seperti tanah tebal. Tapi kalau saya usap-usap, air nyerap itu nanti ke dalam. Nah, gitu, itu sudah cukup, nggak apa-apa. Kitabnya supaya bisa lebih detail untuk antum. Insyaallah ta'ala. Saya akhiri dengan paksa minta ridhonya dan mohon maaf selalu kalau ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, mukminin mukminat, muslimin dan muslimat. Rahmatilah keluarga kami yang telah meninggalkan kami, para mujahidin, para ulama, para maraji dan khususnya Imam Khomeini rahmatullahi alaih. Jagalah kami ya Allah dari segala keburukan dunia akhirat
dari segala bencana yang kami tidak mampu memikulnya. Ya Allah, jagalah dari segala keburukan diri kami, keluarga kami, mukminin mukminat, muslimin muslimat, para ulama, para maraji, khususnya rahbar tercinta Hafizahullah. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada Imam Mahdi, cepatkanlah datangnya beliau dan jadikanlah beliau imam kami, jadikanlah kami syiah beliau yang taat, yang membuat ridho beliau karena Engkau ya Allah, dan jadikanlah beliau imam kami yang meridai kami, memaafkan kami, mensyafaat kami, membantu kami di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau panggil kami, jangan Engkau ambil kami kecuali setelah Engkau memaafkan kami, meridhai kami dan mengampuni kami. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.